Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 6 Februari 2025. Sari berita penting. Program 100 juta per RT dilakukan uji coba. Berita kedua, supir asal Lampung ditemukan meninggal di toilet rumah makan Budi Mulyo, Muaro, Jambi. Berita ketiga, 5 toko dan gudang kayu manis ludes terbakar di Padang. Berita selengkapnya. Wali kota dan wakil wali kota Jambi terpilih Maulana dan Diza telah menyiapkan langkah awal untuk merealisasikan program unggulan mereka, yakni program 100 juta per RT. Terima kasih Pak Har atas pertanyaannya. Program itu kami beri nama Kampung Bahagia, yaitu dana pembangunan 100 juta per RT per tahun. Ada 1.652 RT, berarti dibutuhkan dana pembangunan 165 miliar yang digulirkan untuk 4 program utama. Yang pertama adalah infrastruktur dan lingkungan, jalan-jalan lingkungan, kemudian tata kelola sampah di tingkat RT dikerjakan secara gotong royong. Kemudian yang kedua, untuk bantuan masyarakat tidak mampu, empowering dari warga-warga yang kurang mampu, yang tahu warga miskin itu RT-nya, sehingga bisa tepat sasarannya. Kemudian juga untuk penguatan kelembagaan, misalnya rapat-rapat di tingkat RT, musyawarah. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan fasilitas umum, untuk alat olahraga, fasilitas sosial, pos kamling dalam rangka Kamtibmas. Dananya dari APBD kita yang 1,8 triliun, kita tahu 800 miliarnya habis untuk belanja pegawai. Masih ada sisa untuk operasional pembangunan. Jadi komposisi belanja pegawai dengan belanja pembangunan itu, belanja pegawai 40%, 60% itu untuk belanja pembangunan. Tergantung komitmen kita wali kota mendorong pembangunan, dan sudah saatnya masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan merasakan nikmatnya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan belanja pembangunan yang lain masih ada Pak, untuk membangun jalan status kota yang 500 km tadi, itu melalui proses pihak ketiga tentunya, untuk jalan kota, untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus, untuk pembangunan dan maintenance ya, gedung-gedung kantor. Saya kira gedung-gedung kantor sudah cukup dibangun, jadi sekarang lebih ke arah maintenance. Kita sudah berpikir bagaimana supaya pembangunan ini inklusif, merata, bisa dinikmati semua kalangan. Terima kasih. Program ini menjadi salah satu janji utama pasangan tersebut selama kontestasi Pilkada 2024 dan akan dilakukan uji coba pada tahun 2025 ini pada 67 RT yang tersebar di Kota Jambi. Wali Kota Jambi terpilih Maulana saat paripurna menetapkan wali kota dan wakil wali kota Jambi terpilih Sabtu 11 Januari 2025 lalu menyatakan bahwa program ini akan mencakup pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur di tingkat RT. Kami ingin memastikan bahwa program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dimulai dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terukur, ujarnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, menjelaskan bahwa program ini akan disusun melalui perencanaan berbasis masyarakat seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD di tingkat RT. Ketua RT beserta perangkatnya akan dilatih untuk menyusun perencanaan yang terstruktur untuk 5 tahun ke depan. Program ini nantinya akan dimusyawarahkan dengan warga RT dengan melibatkan 5 unsur utama: pengurus RT, pemuka masyarakat, unsur perempuan, unsur anak atau pemuda, dan unsur agama, jelas Noverentiwi. Selain menjalankan program tersebut, Pemkot Jambi juga akan melakukan penataan ulang terhadap jumlah dan batas wilayah RT di Kota Jambi. Saat ini terdapat 1.652 RT di Kota Jambi. Menurut Noverentiwi, peraturan wali kota Perwal baru akan mengatur jumlah minimal 150 kepala keluarga KK untuk satu RT.
Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya mensyaratkan 50 KK. RT dengan jumlah KK sedikit akan digabung di merger dengan sementara yang besar akan mengajukan pemekaran RT baru katanya. Penataan ini juga akan melibatkan penyesuaian data kependudukan seperti KTP, KK, dan administrasi lainnya. Oleh karena itu yang akan ditata secara perlahan. Batas wilayah RT juga akan ditata ulang dengan supervisi dari asisten 1 dan bagian pemerintahan. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan RT. Tanda tambahnya, tahun 2025 akan menjadi masa uji coba di 67 RT yang tersebar di Kota Jambi. Setelah evaluasi, program ini direncanakan akan diterapkan secara penuh pada tahun 2026 untuk seluruh RT di Kota Jambi sesuai dengan visi dan misi pasangan Maulana Diza. Program 100 juta per RT ini diharapkan menjadi salah satu langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi sekaligus menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal. Sumber berita Jambi One. Berita kedua, warga RT 16 Desa Sebapu, Kecamatan Mistong, Kabupaten Muaro Jambi dihebohkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki di dalam toilet rumah makan Budi Mulyo. Mobil lohan iki ya? Jangan dipegang. Waduh, ninggal iku mah. Ya Allah. Lohan iki sapa sopire? Sialah gampang. Ya Allah. Iki yang kita kok iki malah yang sopir iki. Mobil iki malah. Ya Allah saja. Ya Allah. Bukan yang anu murah. Pikirku murah kan lihat aja mobil. Korban yang tewas tersebut diketahui bernama Andri Purwanto, berumur 29 tahun, warga Dusun Patmosari 1, Haduyang RT 05 RW 02, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung. Kapolres Muaro Jambi melalui Kasih Humas AKP Sawaludin membenarkan adanya kejadian tersebut. Ya benar, warga menemukan ada yang meninggal di toilet rumah makan Budi Mulyo, Desa Sebapu Mistong, ujarnya. Kasih Humas Sawaludin menjelaskan berdasarkan laporan yang diterimanya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 8 pagi Rabu 9 Februari 2025 pagi tadi. Korban pertama kali ditemukan oleh Kasino yang saat itu ingin membersihkan toilet. Salah satu toilet itu tertutup dan saksi memanggil tetapi tidak ada direspon atau nggak ada jawaban. Kemudian saksi mendorong pintu toilet dengan kakinya. Setelah pintu terbuka, saksi pun terkejut dengan melihat korban yang telah ada orang meninggal di dalamnya, ujarnya. Mengetahui hal tersebut, kata Kasih Humas, Kasino langsung menanyakan kepada sopir yang sedang parkir di rumah makan Budi Mulyo tersebut, dan oleh Kernet Andriano melihat di dalam toilet tersebut diketahui korban bernama Andri adalah sopirnya. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polsek Mistong. Dia menambahkan pada saat ditemukan korban masih dalam toilet, tidak ada yang berani menyentuh. Kondisi korban sudah tidak bernyawa serta ditemukan memar pada bagian leher. Korban mengenakan baju kaos warna abu-abu dan menggunakan celana pendek jeans warna hitam. Terlihat pada korban kondisi memar pada bagian leher dan pada kemaluan ada mengeluarkan cairan sperma, tangan mengepal dan mengeluarkan air liur, tandasnya. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, 5 unit toko dan gudang kayu manis habis terbakar di Jalan Lubuk Minturun,
Raya Tabing Bungo Pasang, Simpang Maut, Kota Padang, Selasa 4 Februari 2025 pukul 8:53 waktu Indonesia Barat pagi. Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang segera merespon dengan mengirimkan unit pemadam yang tiba di lokasi sekitar pukul 10 menit kemudian, tepatnya pukul 9:05 waktu Indonesia Barat pagi. Upaya pemadaman berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam pada pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Kabid Operasional Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan kebakaran pertama kali terlihat oleh saksi yang mengamati asap dari warung sate di dekat lokasi kejadian. Dugaan awal api berasal dari kegiatan memasak ketupat di warung sate yang berada tidak jauh dari toko dan gudang kayu manis. Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pemadam kebakaran yang langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan unit pemadam kebakaran. Kami menerima laporan pukul 8:53 waktu Indonesia Barat dan unit pemadam langsung dikerahkan. Saat begitu tiba di lokasi, kami langsung memulai pemadaman dan berhasil mengendalikan api dalam waktu kurang dari 1 jam, kata Rinaldi. Dampak dari kebakaran ini cukup signifikan dengan 5 unit bangunan yang terbakar. Luas area terdampak mencapai 26 x 7 meter persegi dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Meski demikian tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam insiden ini, dan para penghuni yang terdiri dari 5 kepala keluarga, kakak, dan 12 orang penghuni lainnya tidak ada yang mengungsi. Rinaldi menambahkan bahwa kebakaran tersebut juga mengancam sekitar 7 bangunan lain di sekitarnya, namun berkat kesigapan petugas sebanyak 2 miliar rupiah nilai properti dapat diselamatkan, dan area yang terancam luasnya kebakaran diperkirakan hanya sekitar 100 meter persegi. Kondisi bangunan yang cukup rapat membuat kebakaran bisa dengan cepat meluas. Kami bersyukur dalam dapat memadamkan api sebelum merambah lebih banyak lagi, ujar Rinaldi. Untuk penyebab kebakaran belum bisa dipastikan, sebab kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dari mana sumber api. Sejumlah saksi berada di sekitar lokasi juga memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Silvina, 50 tahun, seorang pengusaha yang berada di dekat lokasi, mengaku terkejut melihat asap tebal yang muncul sebelum api mulai perlahan melalap bangunan. Saya yang langsung merasa khawatir dan segera menghubungi pihak pemadam kebakaran, jelasnya. Selain itu, Yurniati, berumur 55 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, juga mengaku melihat api yang cepat menyebar dan membuat warga sekitar panik. Untungnya tidak ada korban jiwa, tetapi situasi sangat menegangkan, ujarnya. Rinaldi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan 7 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Kota Padang, 1 unit kendaraan dari TNI AU, serta melibatkan 70 petugas dalam proses pemadaman dan evakuasi. Beberapa instansi lain seperti Polri, TNI AD, PMI, Pol PP, PLN, serta pihak kecamatan dan kelurahan turut membantu dalam penanganan kebakaran ini. Kerusakan infrastruktur akibat kebakaran ini tergolong cukup parah dalam 5 bangunan, dengan 5 bangunan mengalami kerusakan besar berat, sementara bangunan lain tidak mengalami kerusakan signifikan. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Kota Padang menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber api di sekitar pemukiman dan bisnis, serta segera melapor jika terjadi kejadian serupa. Selalu pastikan untuk meriksa keamanan sumber api, terutama di area padat penduduk. Kami terus berupaya meningkatkan kewaspadaan dan kesigapan dalam menghadapi potensi kebakaran, tutup Rinaldi. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.